Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Wibu Spoiler. Yang mana ya, video kali ini gue mau menuhin janji gue nih buat membahas Hazure Waku. Atau ya lebih tepatnya membahas teman-temannya Touka gitu kan. Yang kalau nggak salah sih ya udah ada yang bahas juga sebenarnya ya. Tapi berhubung gue udah kepalang janji, jadi ya bakal gue bahas aja lah. Dan ya mungkin sedikit kompensasi dari gue ya, karena gue telat membahas teman-teman Touka ya, maksudnya nasib dari teman-teman Touka. Jadi di sini gue bakal bahas nggak cuma nasibnya doang gitu loh, tapi gue bakal bahas kekuatan dari teman-temannya Touka, nasib mereka gimana, biografi mereka gimana. Intinya gue bakal membahas secara detail ya kan, sesuai dengan apa yang ada di LN ya. Kalau di LN-nya detail ya bakal gue kasih detail, kalau enggak ya enggak. Intinya gue bakal membahas secara detail teman-temannya Touka. Tapi perlu gue kasih tahu, gue bahas yang emang udah ketahuan aja ya, secara powernya, atau mungkin nasibnya, atau mungkin ranknya, atau mungkin biografinya. Gue nggak bakal bahas NPC yang ya cuma disebutin namanya aja gitu, nggak pernah disebutin powernya, kekuatannya, biografinya, ranknya. Intinya NPC yang udah ketahuan sedikit aja itu bakal gue bahas di sini. Oke? Kalau cuma namanya doang ya buat apa dibahas gitu loh. Kagak ada yang bisa dibahas juga kalau cuma dikasih tahu namanya doang. Oke, yang pertama gue bakal bahas yang paling sering banget ditanyain lah, yaitu Sogo Ayaka. Nah, Ayaka ini bukan sekedar orang biasa. Dia itu terlahir di keluarga konglomerat yang kaya raya dan keluarga bela diri kuno yang kalau dia nggak kerja selama hidupnya juga nggak ada masalah gitu. Karena iya, kekayaan keluarganya itu bisa nge-backup semua itu. Dan karena keluarganya Ayaka juga mewarisi seni bela diri kuno, dari kecil Ayaka itu udah diajarin bela diri. Dan sekarang ya dia udah menjadi Master Martial Arts. Dan di sekolah Ayaka itu terkenal karena dia itu berasal dari keluarga konglomerat, bukan dari keluarga seni bela diri kunonya ya. Bahkan kalau dijemput aja nih, Ayaka bukan pakai motor atau LCGC gitu, tapi pakai limosin. Makanya orang-orang pada minder buat deketin Ayaka. Tapi walau udah tahu kayak gitu nih ya, Ayaka anak dari konglomerat, tetap aja ada orang goblok yang nyari masalah. Ya siapa lagi kalau bukan si Badut Oyamada yang dipukulin sama Ayaka pakai seni bela dirinya. Dan semenjak itu Oyamada terus caper tuh ke Ayaka sampai bikin Ayaka risih sendiri kan. Nah, Ayaka sama Touka pas di bumi itu nggak pernah mereka berinteraksi karena ya Touka merasa kalau Ayaka seorang MC, udah cantik, populer, baik, lahir di keluarga kaya gitu kan, kurang apa coba. Makanya ya Touka yang berperan sebagai NPC menghindari Ayaka, dan awal interaksi mereka ya waktu di bis itu gitu loh, pas Touka nolong Ayaka dari Oyamada. Yang sebenarnya sih nggak perlu juga karena ya bisa aja Oyamada dipukulin Ayaka kalau Ayaka mau. Nah, di sekolah nggak banyak yang tahu soal Ayaka yang terlahir di keluarga seni bela diri. Dan itu semua terungkap setelah Ayaka datang ke Isekai dan menunjukkan keahliannya itu. Dan setelah di Isekai, akhirnya kelihatanlah sifat asli Ayaka yang ya emang dia baik, tapi sayangnya dia juga hero syndrome. Sampai ke tahap idealis yang maksain pikirannya ke banyak orang. Dan sifat ini tuh ya banyak dimilikin sama karakter-karakter dari seri lain. Contohnya Iris dari Kage no Jitsu-Rekusa, Kouki dari Arifureta, Hibiki dari Tsukimichi, dan ya masih banyak lah yang lainnya. Cuma buat sebagian orang, Ayaka masih bisa ditoleransi lah ketimbang orang-orang yang gue sebutin tadi. Walaupun ya secara sifat di mata gue ya sama aja gitu. Karena ya sama-sama hero syndrome. Sampai-sampai Ayaka ini nggak pengen ada teman sekelasnya yang mati, dan pengen menyelamatkan semua teman sekelasnya itu dan memulangkan mereka ke bumi. Bahkan jika itu Oyamada, Kirihara, Yasuo, atau orang rese lainnya, ya apalagi ini namanya kalau bukan hero syndrome. Padahal nih ya, Hijiri itu udah mengingatkan Ayaka buat ya ngebuang lah pikiran hero syndrome itu, buang jauh-jauh gitu. Karena gak semua orang bisa Ayaka selamatin, dan ada kalanya orang itu pantas dihukum mati, terutama ya orang kayak Oyamada dan Kirihara. Tapi Ayaka tetap aja kayak gitu. Ada sih perubahan, cuma ya gak banyak lah. Dan karena sifat hero syndrome-nya itu, Dewi Fisis ya gampang memanfaatkan Ayaka yang awalnya sih ya Ayaka cuma dijadikan hiburan doang bagi Dewi Fisis, yang ya berencana buat membunuh Ayaka gitu loh pas udah bosen. Tapi setelah Sivit atau manusia terkuat di Isekai mati di tangan Touka, Fisis merubah rencananya tuh, yang awalnya Ayaka cuma sekedar pion yang bisa dibuang menjadi ya pion yang berharga,
yang puncaknya setelah perang di White Castle nanti, yang dimana Ayaka dan Visis bakal membuat suatu kesepakatan yang dalam tanda kutip ya, saling menguntungkan, dan Ayaka menerima kesepakatan itu karena janjinya Visis memulangkan Ayaka dan semua teman sekelasnya ke bumi, yang ini bener-bener kedengeran naif banget gitu loh. Tapi ya walaupun Ayaka punya hero syndrome kayak gitu, bahkan sampai pernah ngebuat Toka gedek gitu kan, tapi ya Toka tetap berterima kasih banget lah ke Ayaka, karena Ayaka satu-satunya orang yang terang-terangan membela Toka waktu Toka pengen dibuang oleh Dewi Visis, sampai-sampai ya ngebuat Dewi Visis kesal. Nah, tadi kan gue bilang ya, kalau Ayaka sama Visis itu membuat suatu kesepakatan, dan Ayaka lama-lama sadar nih kalau Visis nggak bakal menepati janjinya itu. Makanya Ayaka berkomplotan sama Hijiri untuk melawan Visis. Dan kemunculan terakhir Ayaka itu waktu Ayaka ketemu sama Toka dan melarang Toka untuk membunuh teman sekelasnya. Dan ya belum tahu apakah Ayaka itu bakal gabung sama kelompoknya Toka atau enggak, karena ya kalau ngomongin tujuan, mereka punya tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Visis. Tapi kalau ngomongin cara, jelas beda banget lah. Toka bakal pakai cara apapun, bahkan kalau itu harus membunuh teman sekelasnya, orang lain gitu kan, atau ya hal negatif lainnya lah. Sedangkan Ayaka ya sangat menentang itu gitu. Yang berarti ya kalau Ayaka gabung ke kelompoknya Toka, maka kemungkinan bakal ada perbedaan ideologi antara Ayaka dan Toka. Nah, kalau bahas kekuatan, Ayaka itu adalah pahlawan rank S yang udah pasti OP dong. Karena ya kalau levelnya naik, stat yang didapat Ayaka ya bakal jauh lebih gede gitu loh dari pahlawan rank S ke bawah. Misalnya nih ya, kalau naik satu level, stat yang diterima Toka itu kan naik satu doang tuh. Nah, Ayaka itu bakal naik 10 gitu loh. Simpelnya kayak gitu. Dan buat perbandingan aja nih ya, lu bisa lihat ini. Waktu Ayaka level 143 dan Toka level 258. Levelnya Toka jauh di atas Ayaka nih. Tapi coba lihat statnya, Ayaka menang jauh. Ini kalau kita ngomongin volume 1 doang nih, karena ya level 143-nya Ayaka ada di volume 1. Dan terakhir dikasih tahu kalau levelnya Ayaka itu kisaran 500, dan itu juga ada di volume 6, bukan volume terakhir. Jadi ya gue nggak tahu pastinya level Ayaka sekarang itu berapa, statnya Ayaka sekarang kayak gimana ya. Gue nggak tahu karena ya terakhir dikasih tahu ya kayak tadi yang gue bilang. Cuma ya kalau kita ngomongin soal kekuatan, Toka bilang Ayaka itu jauh lebih kuat dari dia. Dan dikatakan juga kalau Ayaka adalah teman sekelas Toka yang paling kuat. Dan bukan cuma perkara dia hero rank S yang dapat stat gila-gilaan ya, tapi itu juga didukung sama bakat Ayaka dalam martial arts, karena Ayaka adalah master bela diri yang bisa pakai semua senjata tanpa terkecuali, termasuk bela diri tangan kosong yang ya jadi apapun barangnya di tangan Ayaka bisa jadi senjata. Apalagi itu didukung sama skill yang Ayaka dapat di Isekai, yaitu Silver Ward, yang ngebuat Ayaka bisa ngesummon raksa atau perak cair yang bisa Ayaka bentuk jadi apapun semau dia, yang nanti ya raksa itu bakal mengeras dan menjadi senjatanya Ayaka. Atau kalau lu masih nggak paham nih ya sama skillnya Ayaka, intinya tuh skillnya Ayaka mirip kayak Unlimited Blade Works-nya si Shiro tuh dari Fate Series. Udah intinya kayak gitu, mirip banget ya. Walaupun ya kalau Shiro mengcopy senjata, kalau Ayaka itu menciptakan senjata. Udah, intinya di situ. Sama Unlimited Blade Works. Nah, Ayaka itu juga udah menguasai teknik rahasia dari bela diri kuno yang dia pelajari itu, yaitu pelepasan batas. Atau mungkin lu taunya zone, suatu teknik yang membuat manusia bisa memaksimalkan kondisi fisiknya sampai bisa melakukan gerakan yang tidak masuk akal. Ya itu doang sih kalau Ayaka gitu kan. Sekarang kita bahas Kirihara Takuto, yang pas awal muncul udah bikin kita semua gedek gitu kan, karena ya merasa dirinya superior waktu di Isekai. Lebih tepatnya sih ya waktu Toka dibuang Visis. Padahal pas di bumi, Kirihara itu bukan tipe orang yang ngebully orang lain, tapi ya dia tipe orang yang bodoh amat sama urusan orang. Mau orang itu dibully, mau orang itu ngebully, ya bodoh amat gitu. Itu bukan urusan dia, dia cuma pengen ngelakuin apa yang dia pengen aja. Tapi pas masuk ke Isekai, ketahuan lah kalau Kirihara punya sifat superior syndrome, yang menganggap dirinya yang paling berkuasa, yang menganggap dirinya yang paling kuat, yang serba paling lah gitu kan daripada yang lain, bahkan dari Visis dan Kaisar Iblis sekalipun. Nah, sama kayak Ayaka, Kirihara itu juga terlahir di keluarga konglomerat kaya, dan keluarganya Kirihara
lebih powerful ketimbang keluarganya Ayaka. Sampai Kirihara itu punya koneksi kemana aja, termasuk ke pemerintahan Jepang. Udah gitu, Kirihara itu kan good looking, badannya bagus, punya bakat atletik dan pinter juga gitu loh. Makanya ya dia dianggap yang paling cocok jadi pemimpin di kelasnya dan sebagai salah satu cowok idaman di kelasnya gitu loh. Bahkan ya Touka mengakui itu. Tapi hal itu berubah waktu Kirihara mendukung pembuangan Touka. Bahkan menganggap Touka yang gak pantas buat hidup gitu loh. Lu buang-buang waktu gua doang. Dan semenjak itu Kirihara jadi salah satu targetnya Touka. Nah, setelah perang di White Castle, Kirihara yang tadinya bodoh amat sama semua orang, dia nggak pernah yang namanya peduli sama orang lain, itu malah jadi terobsesi ke Touka, atau lebih tepatnya Belzegia ya, karena Touka dipanggil raja. Ya, simple gitu, itu karena iri, dan hal itu kelihatan banget waktu di volume 10. Pas Kirihara melawan Touka, yang kalau mau ngomongin secara power ya kan, Kirihara sebenarnya lebih unggul di situ dari Touka, tapi lu harus ingat Touka itu liciknya minta ampun gitu loh. Makanya ya Touka bisa menang. Cuma sayangnya pas Kirihara mau dibunuh oleh Touka, Ayaka melarang Touka membunuh Kirihara. Dan karena Touka nggak mau Ayaka jadi musuhnya, ya kan, ya Kirihara nggak dibunuh sama Touka, tapi dibekukan menggunakan skill freeze. Salah satu sub skill dari skill debuffnya si Touka. Yang gue bingung sih di sini ya, Kirihara itu dibekukan selama 300 hari atau 300 tahun sih? Karena ya ada yang nge-translate 300 hari, ada yang nge-translate 300 tahun nih. Makanya gue bingung, Kirihara itu dibekukan sama Touka sekitar 300 hari atau 300 tahun gitu loh. Coba kalau lu ada yang tahu dan ya ada yang udah baca juga, kasih tahu gue lah di kolom komen. Yang bener yang mana? Karena gue cari raw-nya nggak ketemu gitu loh buat menemukan jawaban pasti dari seberapa lama Kirihara dibekukan oleh Touka. Nah, kalau ngomongin soal kekuatannya Kirihara, pastinya Kirihara salah satu temen Touka yang terkuat. Karena Kirihara adalah hero rank S. Dan tadi gue udah bilang, Kirihara itu lebih kuat dari Touka. Walaupun nggak pernah dikasih lihat nih ya level dan statnya Kirihara kayak apa. Tapi harusnya ya kan, kalau ngomongin kekuatan, dia masih di atasnya Touka, tapi ada di bawah Ayaka. Karena sifatnya si siapa? Kirihara itu ya merasa dia udah ada di atas, jadi ya dia malas latihan dan malas buat upgrade diri. Nah, Kirihara sendiri punya skill Dragonic Buster, skill destruktif yang bisa ngancurin satu desa kalau seandainya Kirihara udah mencapai level tertentu. Karena setiap Kirihara naik level, kerusakan yang dihasilkan oleh skillnya itu bakal naik terus. Dan coba aja lu bayangin ya, kalau levelnya Kirihara sama kayak Touka udah mencapai ribuan, seberapa gede itu kehancuran dari skill Dragonic Buster-nya Kirihara gitu loh. Nah, itu kalau soal Kirihara. Sekarang gue mau bahas Oyamada Sogo, yang sebenarnya gue males banget bahas karakter bangsat yang satu ini ya, karena buset dah, gue gedek banget sama karakter ini. Yang gue yakin sih lu juga bakal gedek gitu loh pas denger penjelasan soal Oyamada ini. Ya gimana enggak ya, sebelum SMA Oyamada itu gabung ke suatu geng tuh yang suka melakukan pemerkosaan ke cewek-cewek. Sampai akhirnya ya ada suatu insiden lah yang membuat gengnya itu dibunuh gitu kan karena balas dendam. Ada juga yang ditangkep, dan ya yang kesisa itu cuma Oyamada doang yang berhasil lolos. Dan dia bisa berhasil lolos karena hukum tidak bisa menjebloskan Oyamada ke penjara karena keluarganya Oyamada. Soalnya ya keluarganya Oyamada itu sama kayak Ayaka dan Kirihara, yaitu keluarga konglomerat kaya. Walaupun keluarganya Oyamada nggak sepowerful keluarganya Ayaka atau Kirihara, tapi koneksi yang dipunya Oyamada udah cukup membuat Oyamada bisa melakukan apa yang dia pengen. Ditambah dia kan juga temenan nih ya sama Kirihara. Ya udah makin jadilah sifatnya Oyamada itu, sampai-sampai ya Oyamada berani membuli Ayaka. Tapi Oyamada itu malah jadi kepincut sama Ayaka pas Ayaka mukulin Oyamada. Dan sejak itu Oyamada ya gangguin Ayaka mulu gitu loh. Yang salah satunya ya kejadian di episode 1 tuh, sebelum mereka ke Isekai. Dan ya banyak sih cowok modelan begini ya. Dulu gue juga punya kenalan nih, cowok modelan begini yang suka gangguin cewek yang dia sukai. Apa sebutannya? Ya bener, caper. Nah, awalnya Oyamada itu nggak terlalu peduli tuh kan sama Touka. Dan waktu di bumi, Oyamada ya nggak pernah sekalipun juga ngebully Touka gitu loh. Cuma Oyamada gedek banget ke Touka pas Touka nolong Ayaka di bis. Karena di otaknya Oyamada, apaan sih ini orang caper banget ke Ayaka? Padahal ya dia sendiri yang caper.
Makanya pas di Isekai, Oyamada ya salah satu orang yang mendukung pembuangan Touka. Dan di Isekai itu sifat Oyamada yang merasa superior ya semakin jadi gitu loh. Bahkan ya dia sampai memandang rendah Ayaka yang tidak bisa membangkitkan ya skill khususnya. Dan karena itu Oyamada ya gampang banget dimanfaatin sama Visis yang bisa mencuci otak targetnya secara bertahap, yang akhirnya ya Oyamada jadi bener-bener gila gitu loh. Dan awalnya Oyamada itu kan cuma jadi target tambahan si Touka doang nih, cuma bumbu penyedap aja gitu loh. Tapi pas Oyamada pengen memperkosa Seras ya, wah abis dah Oyamada sama Touka, nggak ada ampun dan mati dengan keadaan mengenaskan. Nah kalau soal kekuatan ya kan, sebagai pahlawan rank A, Oyamada bisa dibilang kuat dan ya emang nggak sekuat Kirihara atau Ayaka. Tapi sebenarnya Oyamada ini udah lebih dari cukup loh ngebuat Touka kesusahan. Sayangnya aja otaknya Oyamada tuh udah konslet gitu kan, gara-gara Visis juga sih dan ya gara-gara kegilaan dia sendiri gitu. Tapi ya gara-gara itulah dia bisa kalah dari Touka, yang padahal skill yang dipunya Oyamada itu salah satu skill yang bisa dibilang berguna gitu. Karena ya skillnya Oyamada yang bernama Ballet itu memungkinkan Oyamada untuk melapisi pukulan dan senjatanya Oyamada dengan aura merah destruktif yang bisa menghancurkan sesuatu. Jadi ya dalam satu kali pukulan Oyamada bisa ngancurin targetnya gitu loh, yang sebenarnya ini nggak sebatas pukulan atau senjata doang ya, tapi bisa ke segala sesuatu yang Oyamada pengen selama itu dipakai untuk menyerang, bukan bertahan. Tapi sayang Oyamada yang tolol dan juga udah jadi gila ya kan. Iya nggak bisa mikir sepanjang itu dan ya nggak bisa memikirkan ide seperti itu. Oke lah udah cukup ya ngebahas si bangsat. Capek gue ngebahas si bangke yang satu ini ya. Sekarang gue mau bahas yang lain nih ya. Walaupun sama-sama bikin kesel tapi ya setidaknya ini agak mendingan lah. Yaitu Yasu, yang bikin kita gedek pas awal episode karena nggak tahu terima kasih banget. Udah ditolong Touka, pas masuk Isekai malah membuli Touka secara verbal. Dan hal itu bisa terjadi karena pas si Touka nolongin Yasu nih ya, Yasu itu beranggapan Touka memandang rendah dirinya sampai ya perlu ditolong sama NPC kayak Touka, yang ya bisa dibilang ini sebenarnya negatif thinkingnya Yasu aja gitu loh. Nah, Yasu dibully Oyamada itu karena pas kelas 1 SMA, Yasu secara tidak sengaja menumpahkan jus ke HP barunya Oyamada. Yang ya jelas lah ya kan Oyamada kesel gitu. Siapa sih yang gak kesel baru beli HP, dirusakin sama orang lain. Siapa yang gak kesel gitu loh. Dan karena itu Oyamada membuli Yasu. Apalagi ya Yasu kan bukan berasal dari keluarga kaya, bukan dari keluarga konglomerat, ya kan dia cuma anak dari keluarga biasa. Ya udah sasaran empuk lah bagi orang semacam Oyamada ini. Dan Yasu itu dibully sama Oyamada dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Yang makin lama pembulian yang diterima Yasu makin parah, dan itu membentuk Yasu sebagai orang yang minderan dan gak percaya diri, atau ya orang sekarang nyebutnya apa? Insecure. Nah, dan pas masuk Isekai ya kan, apakah Yasu berubah? No. Emang kelihatannya dia berubah dan jadi pede mampus, tapi sebenarnya itu cuma caranya Yasu menutupi rasa insecure-nya itu, walaupun ya Yasu nggak sadar. Dan itu dibuktikan pas di episode 1 waktu Yasu menghina Touka dan memandang rendah Touka karena Touka adalah pahlawan rank E. Dan bukan cuma itu, ada beberapa kasus lainnya yang serupa gitu kan tentang Yasu ini, yang intinya Yasu itu iya, dia bakal pede mampus kalau orang itu ada di bawah dia gitu loh. Dan dia bakal rada-rada insecure kalau orang itu ada di atas dia. Kayak Kirihara, Oyamada, Ayaka, Hijiri, atau ya karakter-karakter lainnya si Yasu ini bakal rada-rada insecure lah. Dan karena sifatnya itu ya, Yasu jadi target paling gampang untuk dimanipulasi nih sama Visis. Sampai akhirnya ada suatu kejadian yang membuat Visis mutusin untuk membuang Yasu karena ya Yasu dianggap udah nggak guna sama Visis. Yang dimana di situ Visis menyuruh anak buahnya untuk membunuh Yasu. Tapi ya sayangnya Yasu malah diselamatin sama Touka, dan mau secara fisik atau mental di situ Yasu udah bener-bener hancur gitu loh pas diselamatin sama Touka itu. Dan alasan Touka tidak membunuh Yasu bukan karena kasihan, tapi karena dia tahu kondisi psikologinya Yasu seperti apa mulai dari waktu di bumi sampai pas di Isekai. Makanya ya Touka itu melepaskan Yasu, apalagi ya Yasu juga bilang nih ya, dia bakal berkelana ke seluruh penjuru dunia untuk penebusan dosanya. Tapi perlu diingat, kondisi fisiknya Yasu itu benar-benar hancur. Jadi ya dia berkelana dengan kondisi fisik yang mengenaskan gitu kan. Cuma ya lu ingat juga lah gitu, Yasu adalah pahlawan
rank A. Jadi ya kalau ketemu monster-monster kroco mah ya masih bisa, selama itu bukan monster boss atau ya red boss, ya masih aman lah Yasuo. Dan kalau ngomongin kekuatan, Yasuo itu jauh ada di bawah Touka, karena ya dibanding Kirihara, Yasuo jauh lebih malas buat latihan. Bahkan Yasuo nggak pernah sekalipun datang ke tempat latihan. Tapi tetap Yasuo adalah pahlawan rank A yang menjadikan Yasuo sebagai salah satu teman sekelasnya Touka yang paling kuat. Karena ya kalau naik level kan stat yang dia dapat juga termasuk tinggi, soalnya ya dia hero rank A. Apalagi kalau ngomongin skillnya Yasuo, yaitu Life Attain atau apa sih ini ya pronunciation-nya gue nggak tahu, ini intinya ini ya yang gue tulis nih, yang mana skill itu sama persis kayak Amaterasu di Naruto. Jadi ya nggak perlu lagi lah gue bahas secara detail skillnya Yasuo itu seperti apa, karena kalau lu tahu Amaterasu dari Naruto harusnya lu tahu lah skillnya Yasuo seperti apa kan. Nah, sekarang gue mau bahas Takao Hijiri, yang mungkin orang nggak nge, tapi pas Touka dibuang, Hijiri bilang sampah ke Kirihara, Oyamada, Yasuo, bahkan ke Visis sekalipun gitu loh. Tapi karena kurangnya informasi dan gak mau kena masalah juga ya, pas baru masuk isekai ya, Hijiri nggak bisa nolong Touka, makanya dia lebih milih cabut gitu kan. Dan ya ini pikiran yang realistis banget lah, sama kayak Touka. Dan menurut gua itu keputusan yang bijak, karena ya kalau Hijiri melawan Visis pas itu, kemungkinan nasibnya Hijiri bakal sama kayak Ayaka nih, yang nggak bakal dikasih kebebasan sama Visis. Karena kalau Hijiri tidak diberikan kebebasan oleh Visis, ya kan, Hijiri nggak bakal bisa itu yang namanya menggali informasi tentang Visis. Nah, semua teman sekelasnya Hijiri mengakui kalau Hijiri itu cerdas, cerdik, pinter gitu loh. Termasuk ya Touka dan Kirihara yang mengakui itu. Makanya ya mereka memilih untuk tidak membuat masalah dengan Hijiri. Karena ya selain pinter, Hijiri juga pahlawan rank S gitu loh. Dan Hijiri sama kembarannya berasal dari keluarga konglomerat kaya. Karena Kirihara pernah bilang kalau level sosial dia sama Hijiri setingkat nih. Apalagi Hijiri selalu menduduki peringkat 10 besar di sekolahnya. Makanya ya Kirihara nggak pernah memandang rendah Hijiri atau ya memandang Hijiri sebelah mata. Karena di mata Kirihara, dia dan Hijiri itu setingkat. Nah, sejak awal masuk isekai, Hijiri tahu nih, ada yang nggak beres sama Visis. Makanya Hijiri menyelidiki Visis dan menciptakan kelompok pemberontak. Dan salah satu sekutunya adalah Nyantan, tangan kanan Dewi Visis itu sendiri. Dan karena kepintarannya Hijiri, dia bisa tuh ngebegoin Visis, bahkan ya memanipulasi Visis juga bisa gitu. Tapi sayangnya nggak lama ya ketahuan. Dan puncak pemberontakan Hijiri waktu Hijiri lawan Visis, dan Hijiri hampir mati tuh. Tapi ya langsung dibawa kabur sama kembarannya dan ketemu sama kelompoknya Touka. Dan semenjak itu Hijiri gabung dengan kelompoknya Touka buat membantai Visis yang ya udah benar-benar gila lah. Dan kalau ngomongin soal kekuatan, Hijiri orang terkuat ketiga setelah Ayaka dan Kirihara. Kalau Ayaka ya karena perbedaan bakat lah, ya Hijiri kan gak didukung sama bakat martial arts kayak Ayaka. Dan juga ya dia tidak didukung dengan bakat atletik kayak Kirihara. Tapi ada satu hal yang membuat Hijiri lebih unggul dari mereka berdua, yaitu kepintarannya. Bahkan beberapa kali Ayaka selamat karena keputusan bijaknya Hijiri. Dan skill yang didapat sama Hijiri ya kan di isekai itu adalah skill angin, yang dimana Hijiri bisa memanipulasi angin sesuka hatinya jadi apapun yang dia pengen. Dan skillnya Hijiri ini bisa dibilang sebagai skill yang balance ya, karena ya bisa jadi skill ofensif, defensif, dan skill buff. Contohnya kalau nyerang Hijiri bisa menciptakan tebasan angin, kalau bertahan Hijiri bisa menciptakan perisai angin. Dan kalau buff, Hijiri itu bisa meningkatkan kerusakan dari suatu skill atau sihir tertentu. Misalnya, sihir api kalau digabung sama skillnya Hijiri, maka kerusakan dari api itu bakal meningkat jadi puluhan kali lipat. Nah, sekarang kembarannya Hijiri, yaitu Takao Itsuki. Yang sebenarnya si Itsuki sama Hijiri itu bedanya agak cukup jauh ya, mulai dari sifat dan kepintarannya gitu. Karena ya kalau ngomongin kepintaran, Itsuki nggak sepintar Hijiri gitu. Makanya ya orang nggak ada yang waspada ke Itsuki, dan Itsuki sadar sama itu. Makanya ya dia mengikuti apa kata Hijiri. Kalau Hijiri bilang A, ya udah A. Karena ya satu-satunya orang yang dipercayai oleh Itsuki di isekai ya cuma Hijiri doang. Dan satu-satunya orang nih ya yang waspada sama Itsuki ada, yaitu Touka. Dan itu dikarenakan ya kan pergerakan Itsuki dipengaruhi oleh Hijiri. Jadi bukan pure murni karena Itsukinya, tapi karena Hijirinya.
Nah, beda dari Hijiri yang kesannya sebagai cewek misterius, Itsuki punya kesan cewek friendly yang bisa bergaul sama siapa aja, kecuali mereka yang punya sifat brengsek ya, kayak Kirihara atau Oyamada. Lah, Itsuki manggil mereka aja bajingan di novelnya. Dan tadi gue bilang kan, kalau Itsuki itu selalu mengikuti perintah Hijiri, tapi ada satu momen di mana Itsuki membantah perintahnya Hijiri, yaitu pas Hijiri melawan Visis. Itsuki disuruh untuk tidak terlibat, tapi dia malah terlibat karena ya Itsuki membawa Hijiri kabur pas Hijiri sekarat. Sampai akhirnya ya Itsuki ketemulah sama kelompoknya Touka, dan habis itu Itsuki dan Hijiri gabung dengan kelompoknya Touka. Dan kok bisa nih Itsuki lolos dari Visis? Yaitu dikarenakan skillnya Itsuki yaitu Lightning Shifter yang memungkinkan Itsuki bergerak dengan kecepatan kilat yang membuat dia ya tidak bisa dikejar oleh Visis dan pasukannya Visis. Nah, kalau ngomongin soal kekuatan, gue bisa bilang Itsuki itu nggak sekuat Touka gitu. Yakin banget gue lah sama hal itu. Karena ya, walaupun dia bareng mulu nih ya sama Hijiri, tapi perlu diingat, ranknya Hijiri itu rank S, sedangkan Itsuki ada di rank A, yang berarti ya kan setiap mereka naik level, peningkatan stat yang mereka dapat dia beda gitu loh, walaupun level mereka sama. Nah, teman sekelas Touka yang lain adalah Ikusaba Asagi, yang bisa gue bilang ya dia kembarannya Touka lah secara sifat, karena ya benar-benar 11-12 sama Touka. Bahkan ya Touka aja waspada banget nih ke Asagi, karena ya Touka seperti melihat dirinya sendiri di dalam Asagi. Bedanya palingan ya Touka berlaga kayak NPC, sedangkan Asagi ya enggak gitu loh. Tapi ya hasilnya sama aja. Orang bakal bergerak sesuai apa yang mereka pengen. Bahkan ya kan, hampir semua cewek di kelasnya Touka itu ya bergerak sesuai kemauannya Asagi. Nah, masa lalu Asagi sebenarnya bisa dibilang agak mirip ya kayak Touka. Terlahir di keluarga brengsek gitu. Tapi ya Asagi masih lebih beruntung lah, karena ya ibunya baik gitu, yang bisa dibilang brengsek bapaknya doang. Beda sama Touka yang kedua orang tuanya brengsek. Cuma ya tetap aja karena pengaruh bapaknya itu yang suka KDRT itu membentuk sifat Asagi yang sekarang, yang licik, kejam, dan iya benar-benar kembaran Touka lah. Dan bapaknya Asagi yang suka KDRT yaitu dibunuh sama Asagi dengan cara dimanipulasi untuk melakukan bunuh diri. Jadi bapaknya Asagi itu bunuh diri karena dimanipulasi sama Asagi, dan rencana itu sama persis kayak rencana Touka untuk membunuh orang tuanya. Dan efek lain ya kan, dari trauma masa kecilnya itu, Asagi itu nggak pernah percaya tuh sama cowok. Bahkan pas teman-temannya itu pada jatuh hati karena pesonanya Kaisar Mira, Asagi sama sekali nggak. Dia masih lempeng aja gitu loh, karena ya dia nggak percaya sama cowok. Dan efek lain karena kelakuan bapaknya itu, Asagi sama sekali nggak sudi dipanggil Ikusaba. Karena Ikusaba adalah nama keluarga bapaknya nih. Dan kalau ada orang yang manggil dia Ikusaba, Asagi nggak segan-segan buat ngebully orang itu dengan memanfaatkan teman-teman sekelasnya. Karena yang kayak gue bilang tadi, hampir semua cewek di kelasnya ya kan, itu ada di bawah pengaruhnya Asagi. Yang awalnya sih ya kayak gitu doang, tapi pas masuk isekai, Asagi malah membuli Kobato, atau ya lebih tepatnya sih mengintimidasi ya, biar Kabato itu tetap ada di kelompoknya Asagi, karena ya kekuatannya Kobato ya berguna banget bagi Asagi. Nah, setelah masuk isekai, emang Asagi mengintimidasi Kobato, tapi berkat Asagi juga banyak pahlawan rank D ke bawah yang selamat dan bisa leveling gitu loh. Berkat rencananya Asagi ini, bahkan ya dia juga sering membantu mereka yang dianggap sebagai pahlawan gagal. Jadi ya gue bingung nih, mau bilang Asagi baik tapi dia mengintimidasi Kobato, mau bilang dia jahat tapi ya dia udah banyak bantuin teman sekelasnya. Jadi dia baik atau jahat? Dan ya walaupun Asagi kelihatannya berguna banget ya kan, karena ya dia banyak bantuin teman-teman sekelas ya, tapi ya tetap aja karena bukan pahlawan rank S, dia cuma dianggap pion yang bisa dibuang kapan aja sama Visis. Dan nyaris saja kelompoknya Asagi itu musnah gitu loh sama pasukannya Visis kalau nggak dihentiin oleh Hijiri. Maksudnya tuh Hijiri ngobrol sama Visis dan bilang ya kalau Asagi masih berguna, ya emang berguna banget kok. Berguna buat ngebunuh Visis, karena Asagi sendiri sekarang bekerja sama dengan Kekaisaran Mira, yang secara otomatis Asagi juga bekerja sama dengan Touka. Karena ya Touka kan bekerja sama dengan Kekaisaran Mira juga, yang mana tujuan mereka sama, yaitu menjatuhkan Visis. Apalagi ya skillnya Asagi yang bernama Queen Bee. Bentar, Queen Bee? Kok nggak asing ya?
Udahlah, persetan ya. Intinya skillnya ini Queen Bee itu benar-benar berguna buat Touka karena skillnya Asagi bisa meningkatkan statnya Touka dan efek dari debuffnya Touka. Yang intinya skillnya Asagi itu tipe buff tuh. Makanya ya Visis menganggap Asagi cuma pion yang bisa dibuang kapan aja. Soalnya ya skill tipe buff itu masuk ke dalam skill umum yang bisa dipelajari siapapun. Cuma ya di sini mungkin Visis nggak mikir ya kalau skill buff dari Asagi ini salah satu skill khusus nih, bukan skill umum. Nah, teman sekelas Touka selanjutnya adalah Kashima Kobato, teman terdekatnya Touka bahkan ya sebelum mereka ke Isekai. Awalnya Kobato itu nggak pernah tuh berinteraksi sama siapapun di kelasnya karena sifat pemalunya itu. Tapi ya dia jadi deket banget sama Touka setelah nemuin kucing liar yang sakit, habis itu ya mereka rawat gitu kan. Dan Touka di situ jadi satu-satunya yang dekat tuh sama Kobato waktu di bumi. Bahkan ya mungkin dia menyimpan perasaan romantis juga ke Touka dan dia nyesel banget nggak bisa nolong Touka waktu Touka dibuang sama Visis. Tapi Touka ya sama sekali nggak masalah karena ya dia tahu kondisinya Kobato saat itu tidak mungkin bisa menyelamatkan Touka, yang ada ya malah Kobato yang kena masalah. Nah, Kobato dipanggil ke Isekai sebagai pahlawan rank D, yang berarti Kobato sebagai salah satu orang terlemah di kelasnya Touka. Bahkan Visis sendiri nggak peduli sama Kobato, lu mau mati kayak terserah lah. Tapi Asagi melihat potensinya Kobato yang, wah ini orang kayaknya berguna banget nih. Makanya ya Kobato dipaksa tuh sama Asagi masuk ke dalam kelompoknya. Dan Kobato mau nggak mau setuju biar dia bisa dapat perlindungan dari Asagi. Walaupun Asagi suka mengintimidasi Kobato. Yang dari sini lu harusnya tahu lah ya, kalau sekarang Kobato itu juga bekerja sama dengan Kekaisaran Mira untuk menjatuhkan Dewi Visis. Soalnya ya si Kobato ini kan ada di kelompoknya Asagi. Dan alasan Asagi itu maksa Kobato biar ada di kelompoknya itu dikarenakan skill Disclose yang dimiliki oleh Kobato, yang membuat Kobato bisa melihat jendela status orang lain, termasuk melihat HP dan MP orang lain, melihat orang itu kena buff atau enggak, melihat orang itu kena debuff atau enggak, melihat durasi dari buff dan debuff. Yang intinya ya skill ini benar-benar berguna banget bagi Asagi dan Touka karena mereka jadi bisa memanfaatkan skill yang mereka punya secara maksimal. Dan karena Kobato sendiri itu pahlawan rank D, secara fisik dan stat bisa dibilang Kobato itu lemah banget gitu. Makanya ya dia menutupi itu dengan cara mempelajari segala sesuatu yang masuk ke dalam kategori skill umum. Contohnya kayak sihir buff, debuff, dan healing. Makanya ya Kobato bisa make ketiga skill itu, tapi ya beda kasta lah sama Asagi atau Touka, yang mana ya kalau mereka kan karena skill khusus, kalau Kobato itu karena skill umum. Nah, teman sekelas Touka yang lain ada Soukayako, Minami no Moe, Nichi Yukitaka, dan Murota Eri, yang mana mereka semua berasal dari kelompok Ayaka dan ya pahlawan rank B ke bawah. Yang nasibnya mereka sekarang ya masih hidup karena dapat perlindungan dari Ayaka. Terus teman sekelas Touka yang lain itu ada Mamiya Seiko, Sakura Asami, Chigasaki Atsuko, dan Kanao Isuzu, yang mana mereka ada di kelompoknya Asagi yang sekarang bersekutu dengan Kekaisaran Mira dan Touka untuk membunuh Visis. Yang BTW ini teman-temannya Asagi sama Kobato mereka pada jatuh hati ke Kaisar Mira semua ya pas pandangan pertama nih. Terus teman sekelas Touka yang lain ada Hiroka Akiyoshi dan Sakumo Haruhiko yang berasal dari kelompoknya Yasu, dan mereka udah pada mati di tangan pasukannya Visis pas ya Yasu diincar tuh sama Visis. Dan terakhir ada Kariya, Ikumi, dan 5 orang lainnya yang berasal dari kelompok Kirihara yang udah pada mati ya. Dan ya BTW Oyamada itu juga salah satu bagian dari kelompoknya Kirihara. Dan ya itulah pembahasan Hazurewaku kali ini, yang anjir mulut gua sampai berbusa ini cok, panjang banget ini pembahasannya ya menurut gua. Tapi ya dengan ini janji gua udah terpenuhi ya, udah clear nih ya soal membahas teman-temannya Touka nih. Jadi udah nggak ada janji lagi gua nih ya. Sepertinya saya menyesal membuat janji. Aduh. Tapi ya sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa gue mau bacain beberapa orang-orang yang udah pada komen di YouTube gue. Pertama dari Asumi Cek. Di universe Hazurewaku dikenal monster bermata emas dan monster mata merah berwajah manusia. Hipotesis saya, Dewi Cegil ini dulunya monster bermata emas dan
Seiring meningkatnya kekuatan si monster, dia berevolusi menjadi monster bermata emas dan berwajah manusia dengan kekuatan super dan kecerdasan tinggi, yaitu si Dewi. Ya sebenarnya nggak salah sih kalau lu berhipotesis seperti itu, karena ya gue juga punya teori kayak gitu loh. Setelah melihat matanya si Dewi kayak sus banget gitu loh, soalnya kan disebutin monster bermata emas gitu, makanya ya agak sus aja sih si Cegil yang satu ini ya. Selanjutnya dari Hisyama Maulana. Min, tolong bahas anime Shinmai Osan Bokensa. Bukannya gue nggak mau bahas ya, tapi lebih ke arah karena ceritanya terlalu flat, terus juga MC-nya tidak menggambarkan sebagai Osan sekali ya. Tidak ada dewasa-dewasanya, tidak ada bijak-bijaknya gitu loh. Padahal ya dia bergaul dengan orang-orang bijak dan iya, jadi ceritanya agak bosenin aja menurut gue ya. Menurut gue nih, jangan disamaratakan, selera orang mah beda-beda ya. Cuma ya, menurut gue ceritanya terlalu flat dan MC-nya tidak menggambarkan Osan sekali gitu loh. Karena ya, kalau mau ngomongin Osan ya kan, iya gue pengen Osan kayak Sakamoto Days tuh, kayak gitu. Osan-Osan yang sifatnya tuh bisa dibilang bijak lah ya. Selanjutnya dari 10 tahun yang lalu, cocok dijodohin sama Hitogami. Waduh. Hitogami dari mana tuh? Aduh, aku tidak kenal dengan Hitogami. Hitogami siapa ya? Selanjutnya dari Dark Knight. Setelah baca sampai chapter terbarunya, ini Dewi bukan gila lagi. Pikirannya udah terlalu di luar nalar. Waduh. Gak salah sih. Gue juga beranggapan kayak gitu. Ini udah benar-benar gila, kagak waras ini Dewi loh. Udah nggak bisa dibilang Dewi, bahkan Dewi Bug dari Tsukimichi aja masih lebih mending ketimbang Cegil yang satu ini. Asli ini udah benar-benar kayak udah tidak ada toleransi lagi gitu loh. Bahkan kalau disandingin ya di antara semua dewi-dewi brengsek, dewa-dewi brengsek, mungkin Cegil yang satu ini masuk kategori 3 besar gitu loh. Dan ya itu aja beberapa komen-komen dari YouTube yang kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Yang penting gue udah menuin janji gue ya. Kalau lu suka sama video ini lu bisa tekan tombol like, kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.